damai sejahtera bagi kita sekalian yang melampaui segala akal dan logika kita manusia. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita, bagi kita anak-anaknya yang percaya dan mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Haleluya. 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 Amin. Saya senang sekali kita dapat berjumpa dan bertemu pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita dimanapun kita berada saat ini. Kasih karunia Bapa Yahweh, Bapa Surgawi, Bapa Yesua Masya Elohim ada selalu dengan kita. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di udara pada saat ini. Kiranya damai sukacita itu ada di dalam hati kita semuanya. Shalom, mempelai menyapa-menyapa. Bagi kita yang sudah masuk pada saat ini, bucan-bucan, bapak-bapak yang ganteng, saudara dan saudari yang ganteng, yang cantik, dimanapun kita berada, ya, saya menyapa-nyapa dulu. Halo, shalom, bucan Rosabella, shalom Elu mempelai yang cantik mempesona, shalom, selamat malam mempelai, selamat malam juga bucan Rosabella, ya, saudari Rosabella, bucan Angela Marikan, shalom Elohim, Bufe, Bunda Ratu, mempelai Yesus Kristus yang dikasihi dan dicintai Bapa Surgawi Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Praise the Lord. Amin, haleluya. Makasih bucan, shalom bucan Anece Trori, shalom mempelai yang sangat dikasihi Bapak Yahweh, shalom juga. Shalom bucan Wenti, shalom Elohim, selamat malam mempelai Bapak Yahweh yang tercantik Ibu P, selamat malam juga bucan. Halo, shalom Saudara Budi Setiawan, hadir kakak. Ya, shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom bucan Kristina, shalom Elohim mempelai yang cantik, penuh kemuliaan Bapak Yahweh, amin. Amin, shalom ya malaikat-malaikat Tuhan. Pada saat ini sudah masuk Bapak Ibu semua. Shalom saudara ini atau saudari ya, Bu. Shalom Elohim, semoga sehat selalu Bu Fe, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara plus saudari Bul ya. Shalom Bucan Luciana, shalom Elohim mempelai terkuat Roh Kudus, Roh yang sangat luar biasa, mempelai ilahi Yesus Kristus yang tercantik, terekselen, salam, hormat dan cinta. Shalom, shalom Bucan Yuniliu, shalom mempelai yang cantik dan terekselen di hati Bapak Yahweh, shalom Bucan Yuniliu ya, shalom Amalia yang cantik, shalom Elohim mempelai ilahi yang cantik, elok mempesona, shalom. Shalom saudari Yuf, hai juga. Shalom Pasukurlah Hagu, shalom Elohim mempelai Bapak Yahweh, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini anak dari Bapak Yahweh, Bapak Ibu, namanya Syukur
Pak Syukurlah Hagu ya. Kalau Anda juga ingin memberkati Bapak Yahweh, bisa ke rekening ini ya, Pak Syukurlah Hagu. Ada juga adik Rapi Lahagu. Nah itu anaknya Bapak Yahweh semuanya ya. Roh Bapak Yahweh. Ya. Halo, shalom saudara Martata. Shalom Bucan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Bucan Kristiana, shalom Elohim, Bucan, Pagem semuanya ya. Makin hari makin cantik. Pak Syukur Lagu. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Syukur Lagu. Makin hari makin cantik, haleluya. Itulah anak-anak Tuhan ya. Makin hari makin ganteng, makin hari makin cantik semua anak-anak Tuhan ya. Itu karena kasih cinta karunia Tuhan ya pada kita. Ya, makin hari makin cantik, semakin hari makin ganteng. Mempelai Tuhan seperti itu ya. Dan juga kekasih-kekasih sahabat Tuhan seperti itu ya. Shalom Bucan malaikat pendamping puji-pujian Bucan Tirente. Shalom Elohim malaikat khususnya Bapak mempelai Yesus Kristus yang cantik elok di hati Bapak Yahweh. Shalom saudara. Shalom Bucan Ros Diana Sirait. Shalom mempelai yang cantik. Shalom juga Bucan. Shalom saudara Metanoia ini malaikat. Shalom Elohim mempelai Bapak Yahweh Bunda Fei. Shalom. Belum semua juga saya bongkar ini malaikat-malaikat ini siapa semua ya. Belum semua, yang lain masih tersembunyi. Shalom Elohim semuanya, selamat malam ucapan dari saudara Metanoia ya. Shalom saudara Adel, shalom saudari Adel yang cantik. Shalom Elohim mempelai Bapak Yahweh Ibu Feyandani. Shalom Ade Rapi Bebani Lahagu. Nah ini anak dari Bapak Iman Roh Bapak Yahweh ya. Adik Rapi Bebani Lahagu. Nah kalau Bapak Ibu rindu memberkati Roh Bapak Yahweh ini rekeningnya, ada juga anaknya ini. Udah masuk 2, Pak Syukur sama adik Rapi. Shalom Elohim mempelai Bapak Yahweh yang elok cantik mempesona di hati Bapak Yahweh yang terekselen, haleluya ya dan amin. Praise the Lord Yesus Kristus, haleluya amin. Bagaimana kabar Bunda ya di sana? Baik-baik ya adik Rapi, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya kiranya kabar di sana Roh Bapak Yahweh baik-baik semuanya ya, seluruh keluarga di sana ya. Adik Rapi ya. Shalom Bucan Eva Satriana, shalom Elohim mempelai Bapak Yahweh yang cantik mempesona di hati Bapak Yahweh. Selamat malam juga ya. Sudah rata-rata begini Bapak Ibu ya. Ucapannya shalom Simba Grace, shalom Elohim. Pokoknya shalom Elohim mempelai Bunda Fei, selamat malam, salam kasih, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Ucapan saudara Simba Grace ya. Bucan Venita Laila, pasukan elitnya Bapak Yahweh, ini anak mantunya. Shalom Elohim Bunda sayang, gimana kabarnya? Baik-baik sayang, Tuhan Yesus memberkati. Nah ini malaikat Tuhan juga Bapak Ibu. Ini cuma masih dirahasiakan. Si namanya Bapak Syukur Lehagu, adik Rapi itu malaikat semua, tapi belum dikasih tahu itu malaikat apa Bapak Ibu ya. Cuma saya tahu malaikat. Ini juga Venita Laila ini ya, Bucan Venita Laila, makanya seperti saya semua. Shalom Bucan Kui Mecin, shalom Elohim mempelai ilahi yang cantik mempesona di hati Bapa dan terekselen. Selamat malam, sehat dan bahagia selalu. Soalnya Bapak Yahweh pesan jangan dulu bongkar semua kalau ini malaikat-malaikat. Soalnya kalau semua dikasih tahu malaikat, setan semua baserang, mampu ndak itu kalau serangan mereka baku kerumun. Baku malendong, soalnya ini ular-ular paserang baku malendong. Bukan cuma 1-2 yang maju. Langsung bergerombolan. Jadi yang lain masih tersembunyi Bapak Ibu ya, tidak diceritakan malaikat ini tidak Bapak Ibu disembunyikan. Kalungnya bagus Bunda, cocok sama bajunya. Terima kasih Saudara Metanoia. Ini kalungnya baru dipakai, ini cuma sudah lama ya. Sudah lama ini kalung ini, cuma mempelai baru pakai. Nah, salam saudara Engki Hambu, daripada mempelai simpan-simpan ya di kota
di kotak perhiasan, lebih baik mempelai pakai ya, tidak dipakai-pakai Bapak Ibu. Mempelai so tidak keluar rumah. Saudara Alum, saudara Engki Hambu, salam Elohim mempelai Bapak Yahweh yang tercantik, terelok, terekselen dan mempesona. Selamat malam. Halo Shalom, Ucan Francis Poluen, selamat Salam Elohim, selamat malam mempelai Yesus Christ. Bukan hanya cantik Bunda, tapi makin imut. Aja. Bukan main ini. Pujian dari malaikat Tuhan ini ya Bapak Ibu. Itu bukan cuma cantik saja Bun, tapi makin imut katanya. Makin lucu ya, semakin tua semakin lucu ya Bucan. Bucan Verita Laila. Semakin tua Bunda semakin imut, semakin lucu ya, semakin tua ya. Semakin gemoy. Shalom. Ruth Great. Ular bilang, apa ini mempelai makan puji ya? Tidak, mempelai cuma santai-santai saja. Kita bincang-bincang santai itu sudah tegang-tegang. Ular cuma ngiri, ular bilang, dia suka puji dari diri sendiri lagi. Haleluya. Halo, salam adalah amin, puji Tuhan ya. Semoga kabar kita semuanya baik-baik ya. Keluarga Tuhan, keluarga kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Shalom ucap ita, shalom yang mempelai ilahi. Nabi Hamdani, selamat malam, salam kasih. Shalom. Bucan Genesius Grace, shalom. Bucan, senang bergabung sama Bucan. Saya dari Bawas Lentari, apa ini? Lestari Kalnar, apa ini? Dari mana ini? Salam kenal ya. Bucan Genesius Grace. Bergabung sama Bucan, saya dari mana ini? Dari Bawas Lestari ini mana ya? Bawas Lestari Kalnar. Kalnar ini apa ya? Kalimantan apa ini? Atau apa? Belum tahu saya, salam kenal. Shalom Mbak Joyo Nusantara, salam rahayu. Salam juga, salam rahayu Nusantaraku. Permai damai Nusantaraku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara Alan Lan. Shalom Elohim mempelai yang terlalu. Tuhan Yesus memberkati. Topinya bagus memberkati. Terima kasih. Ini topi dari Bali ini sayangnya. Topi dari Bali, dari Nusantara, semuanya dari Nusantara ini. Yang mempelai pakainya dari Nusantara, ini dari Bali, ini dari Lombok, ini dari Indonesia, ini dari Jakarta. Bajunya dari Jakarta kan, dibuat di Jakarta tuh baju. Shalom, Bucan Luciana yang cantik, shalom. Cantik sekali makhluk dari ketiga alam, dari yang muda sampai yang tua, aki-aki jatuh cinta. Aduh, Bucan Luciana ini bikin sakit puru. Nanti sekali malu dari tiga alam ini, dari yang muda sampai tua, aki-aki jatuh cinta. Haleluya. Begitu mempelai Tuhan ya. Semua menyayangi, semua mencintai ya. Haleluya, saling mengasihi ya. Di dalam Tuhan. Cinta kita harus kepada Tuhan Yesus Kristus yang utama ya. Halo, shalom Bucan saudara Galaker hadir lagi Kak cantik. Besok Senin jangan begadang sampai subuh ya. Haleluya. Sampai subuh. Begadang sampai subuh. Haleluya. Makin kinclong mempelai. Terima kasih sayangku. Ya, kalau kita melayani Tuhan, pastilah Tuhan polis muka kita jadi kinclong ya. Sedangkan mempelai saja itu kecelakaan. Tidak ada apa-apa Bapak Ibu. Padahal hancur ini, hancur bibir semua dikira sumbing. Tahu-tahu kemari pas apa itu kering itu jatuh seperti apa ini kulit ya. Sedangkan gigi Bapak Ibu goyang itu terkosong di aspal. Anda kalau kecelakaan di aspal habis semua gigi. Bapak Ibu tahu-tahu pas kering itu luka Bapak Ibu jatuh bayi. Haleluya. Mempelai pikir susumbing. Haleluya. Oh, Bucan Gaines Gerslius Gen Kalimantan Barat. Oh, haleluya. Oh, Kalimantan Barat. Salam saudara saudariku Talitakum yang cantik ya. Ini malaikat juga ya Bapak. Salam Elohim mempelai Bapak terekselen. Ternyata begini Bapak Ibu ya. Memang Tuhan itu maha kuasa ya, dia atur
banyak juga malaikat Tuhan ini yang pakai tanda 66. Mereka itu bertugas Bapak Ibu di masa antikris, coba bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terus mempelai ini ya, mempelai bilang begini, tadi siang mempelai lagi baring-baring kan, mempelai bilang, semua pengubahan tubuh ini ke supranatural ini, tunggu-tunggu DP waktu semua pengubahan tubuh kita ini. Terus mempelai dengar itu suara dari alam lain Bapak Ibu, dari alam roh yang maha tinggi. Dia bilang begini, belum waktunya katanya, saya ini diubahkan tubuh saya katanya. Nanti habis satu proyek misi lagi baru terubah. Dia bilang bagaimana katanya mau diubahkan tubuh saya ini, sedangkan tubuh saya ini hanya begini saja, hanya begini bercahaya. Mau berapa warna mau berubah di situ berapa warna, karena apa? Karena saya ada satu proyek lagi ilahi yang belum selesai saya lakukan di muka bumi ini. Dia bilang bagaimana mungkin mau berubah tubuh saya ini, mau sudah mempelai yang lain yang duluan berubah katanya, sebagai contoh. Jadi saya ada satu proyek lagi ilahi yang satu saya harus lakukan yang untuk di bumi ini Bapak Ibu. Jadi saya begini saja Bapak Ibu, nanti waktu Tuhan saja yang mengubahkan katanya. Tapi saya ada khusus saya ini katanya, khusus ada katanya yang orang dunia itu akan lihat saya ini aneh-aneh. Nah, karena malaikat khusus kan, bertugasnya di dua, bisa di alam lain, bisa di dunia nyata gitu. Jadi yang lain itu so terjadi tapi saya ini khusus Bapak Ibu, karena ada dibilang roh yang maha tinggi itu ada proyek ilahi yang satu lagi yang saya mesti harus lakukan ya. Sambung saya menyapa Bapak Ibu, Shalom. Bucan Wilandina yang cantik ya, malaikat Tuhan ini Bapak Ibu. Shalom Elohim, mempelai tersayang yang elok, cantik, mempesona di hati Bapak Yahweh, selalu tampil menarik ceria dan menghibur hati senangnya. Oh haleluya. Menghibur hati mempelai menyanyi, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Kini ku pegang erat-erat, jangan sampai meletus. Shalom Elohim mempelai Tuhan Yesus Kristus yang terekselen. Amin haleluya. Shalom Bucan Ida, Jumainil, Jumalung, Jam mulai ya. Shalom Bucan Ida ya. Shalom Bucan Kristianti Shalom Elohim mempelai Bapak Yahweh. Semuanya mengucapkan Shalom Elohim ya, mempelai sudah tidak baca, mempelai menyapa sejak nama-namanya. Semuanya hampir sama, Shalom Elohim mempelai Bapak Yahweh, semuanya yang terekselen. Semuanya kita mempelai ilahi yang terekselen, tercantik di mata Tuhan Bapak Yahweh. Shalom Bucan Arinansi PP. Ya, shalom saudara Metano ya, shalom sudah ya. Shalom Pak Yusak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Selamat hari Minggu, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita masih ada, masih hidup di hari-hari ini itu karena semua berkat Tuhan. Ya, berkat cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita saudaraku ya. Jadi seperti itu. Ini matching tuh Bapak Ibu tuh mempelai aksesoris ini semuanya buatan Nusantara Indonesiaku. Produk dalam negeri Bapak Ibu ya, ini produk dalam negeri. Cantik toh. Hasil alam Indonesia ini mempelai waktu jalan-jalan kemarin ya. Jalan-jalan ke Bali, ke Lombok ya. Jadi seperti itu. Ada kenang-kenangan lah mempelai beli. Tapi ini baru mempelai, ini sudah berapa ini, 2 tahun ya kalau tidak salah. 2 tahun ini, cuma mempelai baru pakai. Haleluya. Amin. Ini
hasil alam ini Bapak Ibu, hasil alam Indonesia ya, mutiara. Mempelai suka pakai mutiara air laut, mutiara air tawar. Kalau ini kayaknya mutiara air tawar deh ini. Kalau ini air asin atau air laut, lupa juga. Jadi sangat mahal Bapak Ibu ya. Ada juga kalau mutiara air tawar dia agak murah. Kalau mutiara air asin dia mahal Bapak Ibu ya. Ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, tergantung mutiaranya, kelasnya, levelnya. Nah, seperti itu. Ini untuk menambah wawasan pengetahuan kita ya, sebagai warga negara Indonesia. Kita wajib dong, bangga dong memiliki kekayaan Indonesia yang luar biasa. Ya, jadi mutiara air asin itu mahal Bapak Ibu, juta-juta. Harganya ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, tergantung uang kita. Ya, sangat mahal ya mutiara air asin itu. Ada kelas A, kelas B, gitu-gitu. Ini mempelai beli untuk kenang-kenangan ya, seperti itu. Tapi ini mempelai so lupa ini air asin apa air tawar ya. Itu tergantung cahaya kemilaunya itu apa kelasnya mutiara itu. Nah sama, tapi lebih mahal lagi mustika kelapa itu miliar harganya Bapak Ibu, miliar. Coba yang saya buang di laut itu Bapak Ibu, satu mutiara itu pengusaha dari Jakarta itu saya dapatkan info itu sampai 4M. Satu mutiara loh, mustika kelapa itu kan asli. Itu baru pakai kodam lagi, ada kodamnya. Ada isinya itu mutiara, 3 bidadari sayang. Nah itu karena mutiara itu asli Bapak Ibu, tiap per 10 tahun 10 tahun dia itu beranak punya anak. Nah, jadi mempelai pemutiara mustika kelapa itu 3, anaknya 2. Coba bayangkan, itu cuma 1 saja mempelai dapat. Itu mustika kelapa itu DP anak 2 saudara. Itu mempelai pi buang di laut Parangtritis sana. Orang sopi menyelam itu pi bacari itu, dunia goib. Sopi berenang sampai habis napas dorang pi bacari. Mempelai so buang di situ. Ada juga mustika apa itu yang dari ibunya mempelai ya. Apa mustika itu beranak juga Bapak Ibu. Nah, itu kan aneh, itu kan benda mati tapi dia beranak. Nah, itu mahal sekali itu. Nah, saya sudah buang baru mereka bilang, telepon, "Ibu, kan saya taruh di YouTube. Saya ini taruh di YouTube supaya saya mau jual, kan sudah ada uang." Saya mau jual, saya bilang, kayaknya mahal ini. Nah, baru mereka bilang, "Iya Bu, coba kami lihat itu Ibu punya mustika ada tidak." Nah, harganya itu kalau asli sampai 3-4 miliar. Nah, itu karena dicari-cari oleh pengusaha kaya raya, dicari-cari oleh pimpinan negara, pejabat. Nah, itu suka pakai itu Bapak Ibu, karena ada pakai isinya itu 3 bidadari yang sangat cantik isinya ya. Itu saya simpan itu bergetar-getar itu lemari karena ada isinya. Nah, itu ada kodam Bapak Ibu, maksudnya di dalam mustika itu ada isinya. Nah, itu jaga-jaga Bapak Ibu. Kalau ada isinya begitu bahaya kita. Terus itu 3 bidadari itu suka sekali dengan saya. Mereka tidak mau Bapak Ibu, mereka tidak mau saya itu buang mereka. Nah, buang di laut itu, mereka batarias di dalam laut. "Dingin, dingin, kami dingin. Kenapa engkau membuang kami?" Nah, dulu itu saya masih di kos-kosan. Saya mau buang tuh, mereka ini di laut, mereka sudah tahu Bapak Ibu. Mereka kasih bengkak tangan saya ini, sakit. Nah, seperti itu. Terus mereka bilang, "Tidak usah buang kami di laut, sayang." Gitu. "Cukup tanam saja. Kalau kamu tidak mau kami ini ada di dalam rumahmu, cukup tanam saja kami di halaman kos-kosan ini. Jangan buang kami." Nah, karena kan setiap kali mempelai berdoa atau mempelai sendiri itu di rumah, bergerak itu lemari. Tung, 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 gitu. Nah, mengganggu kan. Dilihat dikira anaknya bermain di dalam lemari, tahu-tahu dia tidak tanpa sadari, tahu-tahu itu mustika itu kan isinya 3 bidadari. Kalian tahu itu 3 bidadari itu apa? Itu malaikat yang jatuh itu, setan. Cantik sekali itu 3 bidadari. Mereka itu melayang pakai sepatu
kuning, hijau, biru, merah, ungu, berganti-ganti sepatunya. Kalau mereka menyamar jadi bidadari di bumi ini. Bidadari itu malaikat yang jatuh ya. Mereka bisa berubah-berubah wujud. Jadi nenek-nenek, jadi cewek gadis cantik. Nah, sudah 3 bidadari itu yang menahan dia di mall. Yang akan membawa dia itu ke dunia wentira itu, dunia jin yang tak kasat mata itu. Dikatakan pangeran mereka itu sudah menunggu dia di kota goib itu, kota wentira itu. Sudah banyak orang pergi ke sana kok. Orang dari luar kota juga, kalau jangan salah kalau pergi di kota Palu itu, salah jemput kalian, dijemput oleh makhluk goib itu, dibawa kalian ke kota itu. Mereka hanya ingin menunjukkan kalau mereka itu ada. Nah, terus kalau mereka suka Anda itu, mereka tidak balik-balik. Nanti kecuali Anda itu gila, sudah gila di ya mereka kasih kembali dalam keadaan sudah gila, sudah. Kan beda alam. Mereka tawan Anda. Nah, itu ada kaitan semuanya, ya. Bidadari itu menyamar jadi gadis cantik yang membawa mempelai itu masih SD ke kebun kelapa. Jadi mempelai ini punya orang tua pengusaha kelapa yang sukses di kampung itu. Bapak Ibu, berapa kampung dia kuasai. Ada pohon kelapanya, ada gilingan padinya, ada sawah-sawahnya. Sangat kaya, kaya untuk skala kampung ya. Kaya dan terpandang orang tuanya. Tapi orang tuanya ini tidak sombong. Di kampung itu ayahnya itu suka mengobati orang. Kan di kampung itu tidak ada dokter. Tidak ada apa. Jadi ayahnya ini kalau mendengar ada tetangganya sakit, pokoknya di kampung itu. Orang kampung itu sudah tahu kalau ada tetangga, kalau mereka itu sakit, mereka cari ayahnya ini untuk mengobati sakit mereka. Ya, orang-orang susah. Jadi ayahnya ini seperti dokter, seperti seperti anu saja, kayak dibilang perawat begitu, kayak seperti bidan. Jadi ayahnya ini punya satu kotak obat khususnya membantu-bantu orang, orang susah. Tidak pungut biaya, saudara. Dia mengobati orang-orang susah di kampung itu. Di lain kampung juga terkenal ayahnya ini sangat baik. Ya, sangat ramah. Karena ayahnya sangat baik dan sangat ramah, saudara. Membantu orang. Tanpa melihat orang itu kaya, orang itu susah dibantu, tapi tidak meminta bayaran. Kan mereka sudah kaya. Nah, seperti itu. Aku ceritakan tentang ayahnya ya. Ayahnya ini sangat ganteng. Sangat ganteng, saudara-saudariku. Ayahnya ini, si V ini mirip, mukanya mirip ayahnya. Sangat ganteng, idola pada zamannya. Jadi cewek-cewek itu pada berebutan. Jadi seorang pemain bola kaki, seorang pemain tenis lapangan, pemain bola kaki. Jadi banyak sekali cewek-cewek mengejar ayahnya ini. Sangat ganteng seperti bintang film Hong Kong itu, seperti Chu Yun Fat. Chu Yun Fat. Mukanya, face-nya seperti Chu Yun Fat. Tuh. Jadi seperti itu. Ayahnya ini terkenal sangat baik ya di kampung itu. Makanya mereka ini sangat disayangi oleh orang kampung-kampung, kampung sebelah, pokoknya sangat disayangi. Beda dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Ada pengusaha yang lain yang sombong-sombong itu kadang ditikam, kadang dipukul orang, rumahnya sampai dibakar. Nah, karena sombong, karena angku. Nah, seperti itulah orang kaya. Ada yang angku, ada yang baik hati. Nah, mereka ini keturunan orang yang rendah hati, yang baik hati. Lihat saja anak-anaknya ini. Mau hartanya dirampas, dirampok orang semuanya, mereka itu tetap baik loh, baik hati. Makanya Anda kalau memilih pasangan hidup baik-baik, yang baik. Jangan salah pilih, kadang orang cuma menikah itu ingin incar harta Anda. Habis itu mereka siksa Anda, rampok harta Anda. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kadang kita bukan juga salah memilih, tapi itulah sudah proses kehidupan yang sesungguhnya.
Kadang orang menikah dengan kita itu hanya ingin harta kita. Hati-hati. Setelah 5 tahun, 10 tahun, minta cerai, kuras harta. Nah, seperti itu. Atau tidak dibunuh untuk ambil hartanya. Seperti itu, jahat kan? Itu roh-roh dunia, ya. Jadi seperti itu ya. Menikah adalah mereka sebenarnya. Oh, neraka sebenarnya. Menikah adalah neraka sebenarnya. Itu kata King of the Kings. Makanya dia tidak mau menikah. Jadi King of the Kings so tahu Bapak Ibu Tuhan Yesus itu. Haleluya. Ikan paus juga tahu. Kaki tangan setan Lucifer, ikan hiu juga tahu semuanya. Pintar Bapak Ibu orang yang tiap menikah itu. Ya itulah. Jadi cuma sampai di pacaran-pacaran jangan menikah. Soalnya kalau menikah terikat dalam pernikahan, ini konsepnya ya yang saya ketahui, pria itu merasa sudah memiliki kita kan. Dia sudah, ini saya punya ini. Saya mau bikin tempe rebus kah, tempe goreng kah, suka-suka saya. Karena ini sudah jadi milik saya. Terus dalam konsep pernikahan Kristen tidak boleh cerai. Oh haleluya. Nah disinilah kesulitannya Bapak Ibu. Cerainya mati. Nah kecuali Bapak Ibu ya. Kecuali maut memisahkan. Kecuali orang itu Bapak Ibu, kecuali orang itu mengeraskan hati. Saya tidak mau ini, saya tidak mau. Mati sudah saya kayak seperti mayat hidup saya dianu. Kalau orang itu mengeraskan hati, terpaksa perceraian itu terjadi. Itu karena kekerasan hati manusia. So dipatok di situ Bapak Ibu ya. Memperucapkan shalom ya roh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, makanya orang banyak tertawan dengan roh-roh dunia ini. Tidak bahagia. Rohnya tertawan, dibilang begini, saya ini apakah saya ini juling mata saya, apakah saya ini buta ya? Saya kok bisanya kawin dengan orang ini ya? Seperti itu Bapak Ibu, penyesalan datangnya di belakang. Tapi itu Bapak Ibu, proses kehidupan kan seperti itu. Nah Tuhan itu, alam roh itu mau lihat orang ini setia, takut Tuhan, taat, menghormati pasangan hidupnya. Kalau kita perempuan, kita hormati tidak suami kita. Kita tunduk tidak kepada suami kita. Kita hargai dia tidak. Nah itu kan bisa dilihat dalam sebuah hubungan pernikahan Bapak Ibu. Ya. Mempelai menyapa ya, Shalom Bucan Luciana, Shalom Bucan Teresia, Saudari Shalom Bucan Eva Satriana, Shalom Saudara Hidayat Lahagu, Shalom, ini malaikat Tuhan ya. Shalom Bucan Itamil Irlangga, semuanya ya. Mengucapkan Shalom Pangeran Ilahi Ritenugrahan Tuhan Yesus Christ. Bapak Ibu, banyak yang tidak bisa menerima ini. Banyak Bapak Ibu, mereka tidak mampu menyalami pekerjaan Tuhan. Ya, mudah-mudahanlah suatu saat ketika mereka sudah tertinggal di Antikris, mereka diproses Tuhan, mata mereka bisa terbuka. Apakah itu diproses Tuhan 1 generasi, 2 generasi, atau sampai mati juga tidak mengenal Tuhan itu siapa sesungguhnya, roh Alfa dan Omega itu yang sudah menyamar di muka bumi ini, ya terserah. Yang penting saya sudah kasih tahu kan. Shalom Saudara Haris Mulyadi, Shalom saudara atau saudari ya, Hanas Mulyadi, Shalom Bu Gembala, mantap, semangat, sukses, luar biasa, terima kasih. Shalom Saudara Yulia Anita, Shalom. Oh ini dibilang neraka sesungguhnya. Ucan Yulia bilang iya betul Pangeran Ilahi. Itu jadi anak-anak muda, berpuasalah Anda, jangan salah pilih, salah Anda. Neraka sesungguhnya. Sekolah kehidupan, haleluya. Siapa yang sudah menikah ya jalanilah pernikahan itu dengan
sepintar-pintarnya Anda. Bukankah kehidupan ini bagaikan denting piano kala menari di satu senja. Suara berbisik merdu kala menggetarkan hatiku. Jadi seperti piano, dentingan piano itu, Anda lihat touch-nya piano itu ada putih dan hitam, mengeluarkan nada-nada yang berbeda-beda, ya, mengeluarkan alunan nada yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sehingga menciptakan satu alunan musik yang sangat indah. Jikalau kita pintar memainkannya, jikalau kita bodoh memainkannya, pasti kita akan kecelak. Tetapi jika menikah dengan panggilan roh atau jodohnya, ya pasti bahagia, bukan neraka. Oh iya, haleluya. Kalau menikah di alam roh pasti bahagia kan, seroh. Kalau bukan seroh, neraka. Kalau seroh, surga sayang. Iya benar, surga menanti. Ya makanya kalau menderita, anggaplah kita seperti denting piano saat mengenang rasa. Jadikanlah kehidupan ini seperti dentungan piano, ya, dentingan piano itu yang sangat indah. Seperti itulah, kopi itu ada pahit, ada manisnya, kehidupan seperti itu saudara. Tuhan berfirman, ya, kalau sudah menikah setialah kepada pasanganmu, hargai, hormati. Ya, itu yang saya lakukan. Hargai, hormati suamimu sampai maut memisahkan. Dilihat Tuhan itu lihat kesetiaan. Kesetiaan kita. Kalau engkau hormat, mengasihi, mencintai, tunduk kepada suamimu, ya, tunduk dalam hal kebenaran, ya. Kalau sudah dalam kesesatan, sudah nggak benar, kita tegur. Wajib Bapak Ibu. Saya dulu kan diam-diam terus. Nah, setelah saya bertemu Tuhan Yesus, saya punya roh keberanian yang luar biasa. Saya membongkar semua kejahatan suami saya, sehingga dia bertobat. Jadilah dia seperti sekarang ini, baik. Saya berdoa semoga ke depan baik, karena saya bilang, kamu itu imam. Selama kita berumah tangga tidak pernah saya mempermalukan kamu di depan jemaat, di depan siapapun. Ya, tidak pernah, saya cuma diam. Nah, makanya dibikin suka-suka Bapak Ibu. Nah, ketika saya ketemu roh Tuhan Yesus, saya jadi berani untuk melawan ular ini Bapak Ibu, ular yang pakai dia. Saya menjadi seorang pemberani yang bisa membongkar aib keluarga saya sendiri. Itu tidak gampang Bapak Ibu. Kan manusia ini di muka bumi ini ingin terlihat bahagia, ingin terlihat begini oleh 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 orang lain tuh, oleh temannya. Semuanya ingin begitu Bapak Ibu, ingin terlihat bahagia, ingin terlihat sukses. Mana ada manusia itu mau dibongkar-bongkar aibnya, nggak suka kan? Nah itu setan Bapak Ibu, roh dunia itu kan menahannya di situ. Nah ketika saya ketemu roh Tuhan Yesus, saya mengadu, Tuhan, saya ini menderitanya. Dia cuma bilang, bersaksilah. Katakanlah itu kepada dunia, jadikanlah hidupmu itu sebagai kesaksian yang hidup. Nah saya bersaksi. Saya bisa membongkar kejahatan suami saya, apa yang dia perbuat kepada saya, setelah saya bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Roh Tuhan Yesus, betapa menderitanya saya. Nah setelah Tuhan proses melalui itu kan, Tuhan proses juga suami saya. Nah dia kan berubah jadi baik tuh. Berubah jadi baik. Nah itu kan melalui proses Tuhan. Nah kalau saya tidak membongkar ular ini, kejahatan ular ini, dia kan tidak tahu bahwa betapa jahatnya dirinya terhadap saya. Seenaknya saja. Nah seperti itu. Itu proses Tuhan, karena Tuhan sayang. Tuhan bukan cuma sayang sama saya,
Tuhan sayang kepada suami saya, kepada anak-anak saya. Tuhan itu kan maha pengasih. Tapi dia proses dulu orang itu. Sampai di titik penghabisan orang itu. Ya, sampai dia mengenal kebenaran itu seperti apa. Itu kan proses. Tinggal tunggu waktu saja. Pengenalan anak-anak saya terhadap Tuhan itu, Roh Alfa dan Omega itu. Ya kalau mereka menolak sampai satu generasi, sampai mereka meninggal pun, atau diputar-putar sampai mau 30 tahun kah. Terus saya dapat Bapak Ibu, seperti ini ya. Rupanya 7 tahun itu, 3 tahun setengah, 7 tahun kan simbolisnya tembus di angka 7. Itu rupanya Bapak Ibu 70 tahun. Haleluya. Begini ya, tadi siang saya kan masuk di dimensi roh. Saya bilang begini, Tuhan, saya ini kan memang tidak fit badan saya ya. Saya bilang begini, Tuhan kapan ini pengubahan tubuh supranatural ini ya? Saya minum minum air jahe, air serai, supaya agak enak tenggorokan saya karena kering, pahit, dan badan saya memang tidak enak Bapak Ibu. Saya bilang kapan ya? Saya so bosan Bapak Ibu. Bukan apa ya? Maksudnya ada di tubuh wadah ini loh. Rasa tidak enak, makan pun tidak ada selera. Saya baru makan ya Bapak Ibu. Baru makan di jam 9 tadi. Terus saya mau live. Saya makan cepat-cepat, saya live. Tidak ada selera makan. Karena apa? Ini tenggorokan kering dan pahit Bapak Ibu. Baru sakit kayak lemah tubuh. Sakit-sakit tulang-tulang. Nah, itu kita betapa lemahnya ya. Tubuh jasmani kita ini baru disentuh dengan alam saja. Dingin, cuacanya dingin, panas, so lemah, ngedrop. Sudah 1 minggu lebih, kadang juga diare Bapak Ibu. Nggak menentu Bapak Ibu karena pengaruh badan ya. Seperti itu. Sudah di dalam tubuh ini bukan juga kayak seperti bosan, sudah nggak betah lagi Bapak Ibu hidup di dunia ini. Pingin mengenakan kema yang baru, mengenakan tubuh supranatural yang baru yang bisa tembus tembok, bisa tembus mancanegara. Saya itu berkomunikasi tadi siang Bapak Ibu, masuk saya di alam roh. Nah terjadilah percakapan seperti ini. Saya aplikasikan itu di bagi dunia manusia ya pada saat ini seperti ini. Tuhan, saya ini sudah lelah dan saya sudah ingin berganti ke tubuh supranatural Tuhan, karena tidak enak wadah saya ini, kema saya yang lama ini. Saya ingin menggunakan kema yang baru. Saya ingin mengenakan kema yang baru Tuhan. Saya sudah tidak mau lagi menggunakan kema yang lama ini, karena kema yang lama ini, tubuh yang lama ini terbatas, tidak bisa tembus tembok, tidak bisa tembus mancanegara. Nah, dan saya ya itu sudah tidak ingin Bapak Ibu, tidak ingin lagi berlama-lama hidup di dunia ini. Pokoknya udah bosan deh, nggak tertarik lagi saya dan nggak srek ya, nggak srek di hati dari beberapa tahun yang lalu ya, karena tekanan yang begitu berat, beban yang begitu berat yang saya bawa Bapak Ibu. Ya, saya sudah tidak mau ditambah lagi keadaan fisik saya yang naik turun ini Bapak Ibu. Nah seperti itu saya berkeluh kesah di hadapan Bapak Yahweh, di hadapan Tuhan semesta alam. Saya menghadap roh itu Bapak Ibu. Kita bercerita, sharing. Nah dikatakan sabar mempelaiku, sabar, kamu ada satu lagi proyek yang kamu harus laksanakan di muka bumi ini. Kamu belum bisa pindah ke tubuh yang bisa tembus mancanegara, tembus tembok, itu belum bisa. Ya katanya kamu ingin menyelamatkan banyak jiwa. Nah jadi kamu harus bertugas di Antikris ini. Oh haleluya.
Tapi frekuensinya sudah beda. Kamu itu sangat dikagumi dunia, kamu sangat dikasihi dunia. Nanti kan ini dunia ini baru mau melek matanya. Nanti berkat-berkat dari dunia mereka akan kirim kepadamu. Kan kamu sudah ada di frekuensi 1000 tahun damai, tapi tubuhmu kami pinjam untuk satu proyek ilahi lagi yang harus kamu laksanakan. Itu kan harus pakai tubuh jasmani, bukan tubuh yang dimensi roh, bukan, tapi pakai tubuh jasmani, darah dan daging. Nah, seperti itu terjadi slip 1 pembicaraan. Slip 2 terjadi setelah itu masih banyak lagi komunikasi yang lain, cuma saya potong ya apa yang ingin saya beritahukan hanya kepada dunia manusia, ya sepotong saja, jangan semua kan saya bongkar. Nanti kan sudah tidak ada lagi rahasia kan. Manusia so tahu semua. Haleluya. Terus yang menonton juga bukan cuma malaikat-malaikat Tuhan, manusia-manusia ilahi, anak-anak Tuhan, anak-anak hantu juga di seluruh dunia yang tidak bertobat, yang anak-anak setan, semua anak-anak dunia mau nonton juga. Jangan semua, makanya rahasia dibukakan satu persatu, tunggu waktu. Nah, slip yang kedua apa ya, coba terkunci Bapak Ibu, apa ya, langsung hilang, nggak, berarti nggak bisa diomongin di sini, terkunci Bapak Ibu. Terhapus, nggak bisa diomongin Bapak Ibu ya. Jadi shalom, mempelai menyapa ya pada saat ini. Shalom Bucan Esther di Kurniati, shalom Elohim, mempelai yang terexcellent imannya Ibu V. Shalom Bucan, malaikat Tuhan ya. Ini bertugas semua ini mereka. Esther Dwi Kurniati, Luciana, semuanya ini bertugas di Antikris semua. Banyak si siapa itu malaikat pembalasan itu, Fuji siapa itu, Florida ya, Floriana itu juga bertugas semua, Siriana, semuanya bertugas di Antikris semua mereka. Ada yang satu-satu yang sudah duluan diubahkan sebagai contoh kan, sudah pindah ke 1000 tahun damai. Tapi mereka sekali-sekali muncul di dunia pakai tubuh supranatural. Jadi sebagian duluan Bapak Ibu, sebagian masih bertugas di Antikris kita Bapak Ibu pakai tubuh, darah dan daging. Haleluya. Tapi kita tidak bayar harga. Hanya mereka yang tertinggal di Antikris saja yang bayar harga. Kita yang bercahaya begini, kita sudah dilayani dunia Bapak Ibu ya. 66 itu melayani kita. Kan kita sebagai barometernya mereka, cahaya. Nah, seperti itu. Shalom Saudari Josie Rotwin. Shalom Elohim Bunda Veyang Nani mempelai yang cantik mempesona di hati Bapak Yahweh. Shalom Saudara Immanuel. Shalom Elohim mempelai yang terexcellent, tercantik dan terelok di hati Bapak Yahweh. Shalom Elohim Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus. Iya, mempelai itu kan mereka tidak tahu Bapak Ibu. Kita ini turun semua, kita punya roh ini di dunia ini, mereka tidak tahu. Roh-roh yang maha baik, roh-roh yang kudus, semuanya sudah turun, roh-roh nabi-nabinya, rasul-rasulnya, soalnya semua di muka bumi ini. Ya tanda-tandanya itu ya super cahaya ya. Super cahaya. Shalom Bucan Eva Satriana ya. Shalom Bucan Riana. Ini malaikat bertugas semua ya. Bertugas semua mereka yang di Antikris. Cuma kan super cahaya luar biasa. Mereka bersaksi-saksi terus. Anda mau butuh saksi. Saksi itu 2 atau 3 saksi sudah sah. Apalagi ini sudah puluhan ratusan malaikat bersaksi. Malaikat surga, Anda lagi tidak percaya di situ karena Anda di Antikris. Roh Anda sudah tertinggal di sana, makanya susah sekali kebenaran terbuka untuk Anda. Makanya harus diputar-putar dulu mereka di padang gurun ya. Mau itu 30 tahun, 70 tahun. Ternyata 3,5 tahun itu kode Bapak Ibu, kode alam roh. Antikris ini berkuasa. Nah, saya bertanya, apakah yang tertulis di firman-Mu Tuhan? Berbicaralah roh saya ini ya Bapak Ibu seperti itu. Tadi siang apakah
eh, 3,5 tahun ini apakah simbolis ataukah memang betul-betul terjadi 3,5 tahun? Ternyata Bapak Ibu dikatakan roh ia mempelai 3,5 tahun tambah 3,5 tahun 7 tahun, itu angka yang sempurna kan bagi dunia ilahi. Selama 70 tahun Bapak Ibu mereka akan berkuasa. Ya Tuhan, Tuhan lama juga. Saya bilang matilah saya Bapak Ibu. Lama sekali mereka akan berkuasa. Dibilang ini mereka ini kan apa? Terus dia bilang begini, sabar mempelai, ketawa itu roh. Di dalam roh. Tertawa dia bilang sabar mempelai, kan cuma 70 tahun waktu dunia. Nah kita berkuasa kan 1.001 juta triliun tahun, tambah Yerusalem baru. Tapi kerajaan 1.000 tahun kan 1 juta triliun tahun. Ya, waktu dunia itu kan sangat lama. Terus iblis dilepaskan lagi untuk menguji iman manusia yang lahir dalam bentuk darah dan daging di kerajaan 1.000 tahun damai ini. Habis itu muncul lagi Yerusalem baru, coba. Lama sekali ya. Nah, jadi 70 tahun. Jadi orang yang tidak percaya Bapak Ibu kita ini yang sudah di kerajaan 1.000 tahun, mereka akan diputar-putar. Beda sistemnya dengan masuk kerajaan Kanaan waktu dulu itu kan diputar-putar juga kan umat Tuhan ini, bangsa Israel. 30 tahun, 40 tahun di padang gurun ya. Artinya di dunia ini mereka itu diputar-putar dengan logika mereka. Tidak percaya putar lagi. Tidak percaya putar lagi. Baru mereka dapat bahwa tanah Kanaan ini adalah Indonesia. Selamat bertugas di Antikris ya. Seru pasti. Haleluya. Seru-seru enak ya Bapak Ibu. Dan eh, saya mungkin di situ tidak full, tidak seperti saya pada saat ini bertugas. Ya saya istirahat, yang bertugas itu kan Pangeran Ilahi, Roh Bapak Yahweh sudah saya undur. Ya yang bertugas kepemimpinan itu kan saya membantu. Roh Pangeran Ilahi Yesus Kristus itu bertugas kan dengan Roh Bapak Yahweh bertugas dengan diliputi cahaya yang luar biasa. Ini kan kita bertugas di dalam dimensi yang lain. Saudara, dimensi kekudusan, dimensi yang berbeda dengan manusia nyata ini. Kita tidak bertugas secara nyata-nyata seperti raja-raja yang Anda lihat secara jasmani, tidak. Ya, kerajaan 1.000 tahun damai itu kan di hatimu. Dan frekuensi itu dirasakan di dalam hatimu. Kerajaan 1.000 tahun damai itu. Dan penghuninya adalah mereka-mereka yang percaya sudah kembali ke Taman Eden. Adam dan Hawa itu manusia-manusia bercahaya. Ada kuasa di tangannya Bapak Ibu ya. Penuh kuasa. Nah seperti itu. Jadi anak-anak dunia tidak tahu Bapak Ibu. Kalau sekarang ini kita sudah ada di kerajaan 1.000 tahun damai. Dan King of the Kings itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Roh Bapak Yahweh itu kepada Bapak Eman yang terhormat yang dikasihi Tuhan. Coba lihat mukanya itu percaya cahaya Bapak Ibu. Sangat bercahaya. Itu masih pakai tubuh darah dan daging. Makanya saya membarometernya ya Bapak Yahweh di sana. Dunia ya harus membuat senang ini manusia-manusia ilahi Bapak Ibu yang sudah turun. Rohnya memakai wadahnya kita, wadahnya saya, wadahnya Pangeran Ilahi. Ini wadah ini kan hanya casing. Casing sebagai manusia, biar manusia tanah ini, manusia ini tahu kalau roh itu luar biasa. Ya, roh itu. Roh Tuhan itu luar biasa, pakai anak-anaknya yang memiliki kehidupan spiritual yang tinggi, mencari Tuhan dengan segenap hatinya, mengasihi Tuhan, mencintai Dia dengan segenap hatinya, melakukan firman Tuhan, berpuasa untuk melawan setan-setan. Nah, seperti itu tidak boleh sombong Bapak Ibu. Ya, tidak boleh. Saya itu sebagai istri ya, jadilah istri yang baik Bapak Ibu ya. Walaupun saya ini sering dipermalukan di depan jemaat, di depan orang lain, sakit ya Bapak Ibu, tapi saya selalu menghormati suami saya. Saya hanya bongkar kejahatannya Bapak Ibu. Saya tidak pernah mempermalukan dia di depan jemaat, di depan orang. Tapi yang saya terima dari dia, dia selalu mempermalukan saya Bapak Ibu di depan jemaat.
di depan orang, di muka teman-temannya. Ya itulah Tuhan proses saya kan. Nah setelah Tuhan habis proses saya, Tuhan proses ulang lagi dia. Ya itu harus disadari. Saya berarti Tuhan itu sayang kamu, berarti Tuhan ada rencana, Tuhan mau pakai kamu. Ya kalau sudah antikris nanti, ya jadilah hamba Tuhan, bukan sebagai pengkhianat, bayar martir. Dia bilang, iya saya ini biar mau disalib terbalik, biar mau dibakar hidup-hidup. Nah, pegang ya kata-katanya Bapak Ibu. Ini perkataan suami saya ya. Dia, kalau saya pelayanan di Antikris, saya ini siap bayar harga, mau dibakar hidup-hidup kah, mau disalib terbalik kah, mau dianu, saya siap katanya, martir, siap martir. Nah karena dia menyadari kan berdosa. Nah, manusia berdosa kan, dia rela mati, yang penting masuk surga. Itu ucapannya. Iya layani Tuhan lah baik-baik sebaiknya. Ini saya membimbing lah anak-anak, saya kan sibuk pelayanan bangsa-bangsa kan, saya layani sudah capek Bapak Ibu kan, permainan 2 alam 3 alam ini kan sangat menguras tenaga, kadang loyo, kadang capek Bapak Ibu. Saya bilang layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, dia rela bayar harga Bapak Ibu. Ya itulah, kita tidak boleh menghakimi orang lain, kita tidak tahu jalan rencana Tuhan ke depan. Saulus saja yang begitu jahat, suka membunuh orang, membunuh anak-anak Tuhan, Tuhan pakai luar biasa Bapak Ibu ya. Tuhan pakai luar biasa. Di rencana Tuhan itu bagi manusia itu di luar nalar manusia, di luar logika manusia itu sendiri. Jadi kita sebagai manusia ya harus menerima proses daripada Tuhan itu sendiri ya. Shalom Bucan Leli Tung, shalom Bu Fei cantik. Saya tadi pelayanan bersaksi dan doakan orang-orang di rumah-rumah. Nah itu sangat baik Bapak Ibu ya, pelayanan dari rumah ke rumah ya. Diberkati pelayanan Bucan Leli Tung ya. Maaf deh Kings, kalau aku capek boleh tidak ya. Ya King of the Kings akan bertugas Bapak Ibu. Kan roh Tuhan Yesus ini bilang tugas saya itu sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Saya di zaman ini sudah istirahat katanya, ngapain capek-capek gitu. Tuhan Yesus itu sudah habis, sudah karya, dia bilang karya saya itu sudah habis. Saya bertugas capek-capek, sudah bertugas saya sudah bayar harga sudah di 2000 tahun yang lalu, ngapain lagi saya capek-capek urus manusia di zaman ini katanya. Kepala batu, jahat, penjahat semua barang. Barabas, so Saulus, munafik katanya, minta ampun, DP Abu Nawas kepala batu, DP angku hati, so malas Tuhan balihat. So malas Tuhan balihat ini manusia Bapak Ibu. So kepala batu, so angku kepala batu. Angku rohani ya, terus kepala batu ya. Sudah ya. Satura official pun udah makan belum? Udah ya. Ini bersuara nggak bilang litar, bersuara lagi. Haleluya. Jadi malas Tuhan Yesus itu malas, paling malas urus manusia yang kepala batu. Dengar ya, manusia-manusia yang kepala batu. Jahat minta ampun, DP Abu Nawas tinggi ya, DP bebalnya tinggi, DP angku hatinya tinggi, baik rohani maupun jasmani. Tuhan Yesus itu malas urus kamu itu, malas. Tuhan Yesus kasih biasa aja orang di situ, orang mau main-main apa kayak di situ, orang terserah. No. Tidak ada kalian tuh diurus ya. Kalau kalian tuh kepala batu, bebal, bikin dosa aja di situ, Tuhan Yesus tidak mau urus kamu. Soalnya sudah di pelataran luar kamu itu, malas Tuhan Yesus mau urus. Dia masih banyak kita urusan, kita mau urus. Mau apa urus kamu? Itu semuanya soal di muka bumi. Manusia tidak sadari, tidak tahu, dan kebenaran ini sangat ditakuti oleh setan. Tahu tidak? Kebenaran ini sangat ditakuti oleh setan. Makanya bayarannya saya yang men-share, saya yang keluar sangat mahal. Mahal bayarannya Bapak Ibu ya. Berapa kali tuh rencana setan itu ya mau kasih habis saya ini. Karena saya mau bongkar-bongkar.
Setan halangi-halangi, tutup-tutupi ini kabar kebenaran ini. Jangan bilang ya kalau kerajaan 1000 tahun itu sudah berdiri. Supaya manusia kan pada biongo-biongo kan, pada bodoh-bodoh. Tidak tahu. Terus paling cerita tuh. Ini alien, Bapak Ibu, ini alien. Begini, dorang ini kan mau dikasih-kasih bodoh toh. Ini ular-ular ini yang pakai logika ini kan mau dikasih bodoh toh dengan proyek teknologi ini, saudaraku ya. Jadi dorang ini kan mau dikasih-kasih bodoh, saudara. Ini ular-ular ini dan mau dikasih bodoh kan. Mulai ada atur dulu nih kamera supaya fokus ya. Nah, apa ini manusia ini kan mau dikasih bodoh sama ini elit gombel. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kan mereka itu kan sudah bikin filmnya itu dari berpuluh-puluh tahun yang lalu untuk menaruh di pikiran anak-anak Tuhan ya. Coba lihat ya, telinga saya ini satu, pas saya langsung berdengung kencang sekali Bapak Ibu. Nih telinga dunia kan, dia nggak senang kalau saya itu bongkar-bongkar kan. Nah seperti ini Bapak Ibu, lanjut ya, agak terganggu sih. Nah ini langsung berdengung Bapak Ibu. Nah ini kan kalau kiri dunia, kalau ilahi kanan. Telinga kita ini loh, kepekaan itu harus kita asah ya. Kalau kita dapat suara di kanan itu dari dunia ilahi Tuhan, kalau kiri itu suara dunia. Nah seperti itu saudara. Nah jadi elit gombel ini dalam film-filmnya kan sudah taruh itu manusia raptur, tak tinggal baju semuanya kan. Oke. Mereka sudah tanamkan nih bertahun-tahun kan, manusia itu kan harus ditanamkan terus tuh, dikasih film-film spektakuler, film-film masa depan tentang pengangkatan, tentang raptur. Nah harus seperti ini, baju tertinggal, semua barang-barang tertinggal, naiklah Anda ke dunia angkasa ya, di awan-awan. Nah memang dikatakan firman Tuhan, kita akan terangkat di awan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu sudah terjadi 2 tahun lalu Bapak Ibu, mau 3 tahun sudah terjadi pengangkatan itu secara roh ya, secara roh. Ini firman Tuhan ini ditulis secara roh, bukan secara mata jasmani. Nah elit gombel ini akan mengaplikasikan mereka basicnya dari firman Tuhan mereka copot, terus mereka buat teknologi. Nah ingatlah di dalam diri Anda itu sudah terdapat logam, nano nini bot kan. Darah Anda itu kan sudah berbentuk logam. Percampuran antara darah dan logam. Makanya disinggung di Wahyu itu, manusia itu tidak boleh bercampur daging dan logam, darah dan logam. Nah ini Anda kan sudah dipakai dalam cairan tuh ada nanobit, nanobot dan nanobit, logam. Mengandung logam yang sangat tinggi. Namanya oxide ya, kalau tidak salah. Graphite. Nah, itu bukan cuma satu zat itu yang mempelai lihat di dalam percampuran itu. Ada logam yang sangat kuat. Dia kecil-kecil saja, tapi itu magnet itu kalau ada alien, UFO ya. Nah, itu kata Tuhan Yesus, grab itu. Itu bukan cuma satu zat itu yang ada di dalam cairan itu. Ada logam satu saja di setiap anu itu, satu logam yang sangat memiliki daya magnet yang sangat tinggi Bapak Ibu. Satu logam, dia kecil. Tapi itu Bapak Ibu ya, ketika UFO ya, alien ini, UFO ini, dia itu akan keluar di lautan. Ya, di lautan dia keluar. Nah, sekarang kan sudah mulai keluar mereka karena memang sudah waktunya.
Tuhan itu saya lihat kan dari tahun 2020 itu sudah 2019-20 sudah memberikan kekuasaan itu kepada si ular ini, setan ini Bapak Ibu untuk berkuasa di bumi. Nah, mereka sudah keluar. Dulu masih sembunyi-sembunyi, masih satu-satu. Dan dunia manusia itu bilang, ada enggak mereka ini? Ada. Itu malaikat yang jatuh Bapak Ibu. Lucifer dan pasukan malaikat yang jatuh. Modelnya begitu. Sudah jelek kan? Berbentuk alien. Yang kita kenal namanya alien. Kalau itu Lucifer dan pasukannya namanya di alam roh. Beda Bapak Ibu di alam roh dan di alam nyata yang Anda lihat. Nah, aneh-aneh kan bentuknya, matanya besar apa alien. Nah, itu Bapak Ibu mereka sangat kuat. Manusia nggak bisa lawan mereka loh. Dan makanan mereka itu manusia. Bukankah itu sudah dikode di firman Tuhan? Makanan si ular itu adalah tanah, debu tanah. Siapa debu tanah? Manusia. Ada magnet di dalam darah ini. Jadi kalau itu UFO ada di udara Bapak Ibu, dia akan sedot Anda. Jadi Anda yang sudah memiliki logam magnet itu akan tersedot ke atas. Nah, jadi Anda manusia yang bodoh, ya blow on-nya minta ampun, menafsirkan Alkitab ini sesuai versi logika Anda kan akan bangga Anda terangkat hidup-hidup. Padahal itu Anda terangkat masuk di UFO dan Anda dijadikan makanan santapannya alien. Oh, haleluya. Anda di situ Bapak Ibu betapa bodohnya manusia akan memberikan diri mereka secara sukarela untuk diangkat oleh UFO dan mereka tafsirkan itu adalah raptur, pengangkatan pengangkatan secara Alkitab terangkat toh seperti di film-film. Mengerti enggak? Paham enggak sampai sini ya? Mempelai jelaskan ini ya pakai bahasa manusia. Bukan bahasa komodo. Jadi jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan akan tersedot di UFO di alien itu Bapak Ibu. Logam itu akan terkoneksi dengan UFO itu. Jadi ada alat yang dibawa UFO itu yang menarik Anda. Dia akan beberapa sentimeter dari udara ya supaya takjubkan manusia. Jadi kan sudah ada pemberitahuan akan ada terjadi raptur besar-besaran. Manusia akan hilang secara mendadak. Lokasinya di sini, lokasi berkumpullah itu manusia yang blow on ya, yang bodoh-bodoh di situ. Mereka, oh iya kita akan raptur ya bersama-sama kita akan ini. Nah, mereka sambil tunggu-tunggu kan. Datang sudah itu UFO menjemput. Nah, mereka tidak sadari di dalam dirinya, di dalam darahnya itu sudah ada magnet. Jadi tersedotlah. Magnet di UFO itu sangat tinggi, di mempelai lihat di bawah itu sangat tinggi untuk menyedot Anda manusia. Ya, jadi manusia itu akan terbang, sing. Jadi mereka bilang, hore, hore, kita raptur, kita raptur. Tahu-tahu sampai di alien, dia buang Anda ke dimensinya mereka, di kota mereka ya, yang kita juga tidak Anda jadi santapan mereka hidup-hidup. Masih Anda hidup ditaruh di meja, terus mereka makan daging-daging Anda. Saya itu penglihatan saya ya. Nah, seperti itu. Jadi alangkah anehnya manusia ini ya, karena Anda pakai logika kan, Anda terjemahkan firman Tuhan itu pakai logika. Sementara Tuhan Yesus ini datang dari sorga, turun rohnya ke muka bumi ini untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi. Baca baik-baik itu firman Tuhan. Oh, haleluya. Manusia ini sangat sangat mudah dibodoh-bodohi. Itu Bapak Ibu, manusia itu lebih mudah dibodohi Anda daripada Anda itu mau percaya kebenaran. Anda itu lebih mudah untuk dibodoh-bodohi daripada Anda mempercayai sebuah kebenaran yang sungguh pahit ya Bapak Ibu. Ini kebenaran yang saya katakan sungguh pahit. Haleluya. Ya. Ini di Wahyu ini Bapak Ibu, Anda bisa baca Bapak Ibu kerajaan 1000 tahun itu di muka bumi. Jadi Tuhan itu sudah datang ke muka bumi ini untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai secara roh. Bapak Yahweh juga dan malaikat-malaikatnya. Itu malaikat-malaikatnya itu sumber cahaya begini. Semua anak-anak Tuhan, malaikat Tuhan itu sumber cahaya seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Iya, mereka akan dibodoh-bodohi oleh dunia.
oleh dunia ini. Makanya si elit global kan sudah kasih tuh film spektakulernya kan. Nih begini kalau Anda raptur, Anda ada di gedung di mana, itu alien itu batang ke Anda bukan raptur di gedung, dia kumpul Anda di lapangan. Suruh Anda berkumpul di lapangan. Baru Anda bangga, hore, dadah, aku pergi, aku sudah raptur. Tahu-tahu Anda disebut disedot alien. Haleluya. Kerajaan 1000 tahun itu di muka bumi, sayang. Ini ya, baca saja ya Wahyu 20 di sini. Kerajaan 1000 tahun kan sudah 2 tahun lebih berdiri, mau 3 tahun. Di alam roh kan, cuma manusia kan tidak tahu. Sudah ada raptur pemisahan itu kan, pemisahan gandum dan ilalang mempelai Tuhan, gereja Tuhan. Mempelai Tuhan yang terpilih dari gereja Tuhan. Pilihan loh. Ada kan sebagian besar kan ada di dunia antikris tertinggal ya. Dan saya pun ya, saya sudah istirahat Bapak Ibu. Ini sudah terjadi 2 tahun lalu, mau 3 tahun sudah iblis sudah dihukum. Tapi kan di jalan dunia nyata ini kan jalan, karena dunia nyata ini kan sangat lambat perputarannya ya, Bapak Ibu, sangat lambat. Ya, jadi seperti itu. Jadi Tuhan Yesus Kristus kan janjinya Tuhan kan akan menyertai anak-anaknya yang bloon-bloon ini, yang tak tinggal di antikris, yang pakai logika. Tuhan Yesus akan sertai Anda, jangan takut ya. Beserta dengan malaikat-malaikat Tuhan yang lain. Bertugas mereka di antikris ya. Nah, seperti itu karena saking Tuhan Yesus sayang kepada Anda. Yang bodoh-bodoh ini, dulu Anda yang menyalibkan juga. Tete nenek moyang Anda yang menyalibkan Tuhan Yesus juga ya. Karena saking bloonnya. Makanya Tuhan berdoa di atas kayu salib begini, Tuhan, ampunilah mereka ini. Yang bodoh tololnya minta ampun. Tuhan kan Tuhan Yesus pakai bahasa sopan. Ngerti nggak manusia? Begini Tuhan Yesus berdoa kan di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat kepadaku ini. Ampunilah mereka, Bapa. Mempelai kasih lanjut tapi kata-kata ampunilah mereka. Mempelai, kenapa mempelai ini bertambah-tambah? Firman Tuhan berdosa itu mempelai. Oh, tambah-tambah Alkitab satu ayat satu binasa itu mempelai. Mempelai ada suka di neraka. Mempelai sudah di surga ini. Mempelai sama memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, rohnya King of the Kings. Oh, haleluya. Anda bilang lagi mempelai. Itu artinya itu, Tuhan Yesus kan pakai bahasa yang sopan. Haluskan orangnya. Bapa, ampunilah mereka ini, manusia ini, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat kepadaku. Nah, arti kata yang dalam, Bapa, ampunilah mereka ini yang bodoh, tolol, buta tuli, telanjang, tidak tahu apa-apa, sosokan. Aku minta ampun, bodohnya, tololnya minta ampun. Ampuni. Jangan mempelai, jangan. Mempelai tambah-tambah satu iota pun. Firman Tuhan itu binasa mempelai. Bertobat mempelai. Sudah mempelai bertobat duluan. Haleluya. Itu mempelai tafsirkan itu kata-kata secara alam roh. Karena di mata Tuhan kalian itu bodoh minta ampun, tolol minta ampun, biongonya minta ampun. Makanya Tuhan Yesus itu marah, hai kamu keturunan ular beludak, pakai otak batang otak logika, menganggap diri benar padahal sudah tersesat. Tahu-taunya apa? Jadi pusing pusing lihat lampunya. Si Oce, saudara si Oce. Ini bukan lampunya ini. Bukan lampu ini sayang. Ini cahaya. Cahaya nur, cahaya hati nurani. Cahaya hatinya mempelai ya. Ini cahaya hati sayang ya. Cahaya kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan lampu. Ini ya saudara
si OS ya, belum tahu. Dikira lampu Bapak Ibu, pusing lihat lampunya. Bukan lampu sayang. Saudara sampai Stefanus Shalom mempelai. Saudara Muhammad Putra Haidar. Bukan main ini ular. DP anu. Aduh, ular. Si berkedap-kedip di malam-malam. Iya. Mataku yang minus help. Tolong. Mata so minus. Oh, haleluya. Ini cahaya kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, sayang ya, saudaraku kekasih Tuhan. Nah, seperti ini cahaya nur hati nurani. Kita manusia yang hidup kita, iman kita ekselen di hadapan Tuhan. Hidup kita tersolimi di dunia ini. Hidup kita baik, hati kita penuh cinta, hati kita penuh belas kasihan kepada orang, mencintai Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, mencintai sesama kita manusia dengan segenap hati kita tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan bangsa. Semua kita kasihi, semua kita cintai. Nah ini saudara si OC ini bukan cahaya lampu, ini seperti cahaya firman. Coba Bapak Ibu lihat ya. Ini jadi firman yang saya pegang itu akan berbeda-beda dengan firman yang anak-anak Tuhan lain pegang, sesuai dengan cahaya hati kita masing-masing. Akan berbeda-beda cahayanya Bapak Ibu ya, tergantung bagaimana kita hidup di dunia ini sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang terhina, tersolimi, dan sebagai manusia yang baik di hadapan Tuhan ya. Kalau kita baik di hadapan Tuhan, pasti kita baik Bapak Ibu di hadapan manusia. Kalau Tuhan sudah memuji-muji diri kita, itu kita baik di hadapan Tuhan. Nah, otomatis kehidupan kita itu akan memberkati di hadapan manusia, jadi berkat. Ini sama Bapak Ibu kan, coba lihat cahaya firman ini. Pedang yang saya pegang Bapak Ibu, jadi di alam roh itu saya pegang Bapak Ibu ya. Ini saya ilustrasikan ya kepada Anda. Kalau Anda belum paham, banyak sekali manusia-manusia itu mengatakan saya pakai cahaya lampu lah, main-main matahari lah. Nah ini malam Bapak Ibu ya, saya ini tinggal di Indonesia, bukan tinggal di Barat. Ini malam hari, tidak ada matahari saudara. Tapi memang muka saya dari dulu orang lihat seperti matahari. Kalau saya ketemu dengan teman, ketemu juga dengan orang, saudara-saudari saya yang muslim, di mana saja mereka bilang, ih bercahaya sekali, ibu ini cantik sekali ya kami lihat. Nah seperti itu. Terpancarlah aura hati saya. Namanya itu inner beauty. Inner beautiful. Inner beautiful sayang ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti ini pedang saya ilustrasikan. Nah saya kasih mati ya. Saya bertugas di dunia 66 dunia ini, frekuensi itu ya, 66 antikris, 77 dunia ilahi. Nah seperti ini firman ini saya baca, saya renungkan siang dan malam. Saya jadi pelaku firman Tuhan. Nah saya renungkan firman ini, saya simpan firman ini di dalam hati saya, dan saya lakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari saya. Nah kalau saya di alam roh, firman ini saya di alam roh berubah jadi pedang. Pedang itu adalah firman Tuhan yang memberikan petunjuk kepada saya agar supaya saya ini tidak buta tuli, berjalan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Nah seperti ini Bapak Ibu bisa lihat ini, Bapak Ibu tidak akan mengenali saya lagi. Nah ini ilustrasinya, imajinasi Bapak Ibu, ini firman Tuhan, saya pegang di alam roh seperti ini pedang saya. Bapak Ibu bisa lihat menyalakan. Firman ini sudah berubah menjadi pedang roh di tangan saya. Kalau saya putar begini, di alam roh saya bermain seperti ini, ya apakah Bapak Ibu masih lihat muka saya? Saya kan main pedang di alam roh itu memburu iblis, setan, ular tua itu seperti ini. Sama tidak? Firman Tuhan itu sudah jadi pedang di tangan saya. Bapak Ibu lihat ini. Nah ini di alam roh.
Apakah Bapak Ibu masih kenali saya kalau saya naik kuda di alam roh, dan tangan saya ini, saya bilang, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ini sebagai penerang di alam roh saya, sehingga cahaya kemuliaan Tuhan itu memancar 2000 meter, 3000 meter. Itu jadi silau semua Bapak Ibu dengan warna cahaya pelangi Tuhan. Warna cahaya kasih pelangi Tuhan. Nah, seperti ini. Jadi firman Tuhan yang saya pegang tadi, ini kan warnanya seperti ini. Bapak Ibu perhatikan sama tidak? Haleluya, 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 haleluya. Ini sebagai penerang, penuntun, supaya kita tidak tersesat di tengah-tengah dunia ini. Di alam roh kita jadi pasukan laskar Kristus, yang malaikat Tuhan yang ekselen berperang melawan iblis. Nah, jadi kalau di alam roh saya lari seperti kilat, saya bertugas dengan pakai kuda saya, pakai firman Tuhan. Ini saya pegang di tangan saya Bapak Ibu. Kira-kira apa yang terjadi? Bapak Ibu tidak bisa lihat saya. Kalau saya berperang dengan iblis, iblis tidak tahu keberadaan saya. Kalau saya goyang ini firman Tuhan, ini kan sudah jadi pedang. Firman Tuhan ini, bagaimana kita resapi isi firman Tuhan ini? Kita resapi isi firman Tuhan ini, kita lakukan. Walaupun itu menderita, bayarannya nyawa, bayarannya air mata, bayarannya tidak makan-makan, puasa Bapak Ibu berminggu-minggu. Kita puasa, tidak makan, tidak minum. Haleluya. Jadi seperti ini, kalau kita melawan iblis, tidak makan, tidak minum, berminggu-minggu sampai kulit bungkus tulang. Bapak Ibu bisa kenali ke saya di alam roh seperti ini wujud saya. Yang dilihat hanyalah cahaya. Bukankah malaikat itu adalah cahaya? Bukankah saya ini selama hidup di dunia ini wadah saya tersolimi? Karena saya melakukan pekerjaan malaikat di muka bumi ini dengan penyamaran yang tinggi. Apakah Anda pernah hina-hina saya, maki-maki saya, fitnah-fitnah saya? Saya pernah membalas Anda dengan makian, dengan fitnah, dengan cacian. Saya hanya menangis saja. Karena saya memiliki hati yang mencintai, hati yang mengasihi Anda saudara. Itulah malaikat Tuhan, pelayanan malaikat Tuhan. Apakah roh-roh dunia senang kepada saya? Tentu tidak. Tidak saudara. Jadi firman Tuhan itu telah berubah di tangan saya, berubah seperti ini. Di alam roh, apakah Bapak Ibu masih bisa mengenali saya? Wajah saya pun tak nampak. Saya menjaga domba-domba Tuhan, supaya Anda tidak diterkam serigala yang sangat jahat, yang menerkam Anda, yang menghabisi Anda. Saya ada di belakang Anda dan saya ada di depan Anda. Anda mau kenal saya? Terima kasih. Anda tidak mengenal saya juga, saya ucapkan terima kasih. Tugas saya selesai, saya melapor kepada Tuhan, saya melapor kepada Bapa Yahweh. Tugas saya sudah selesai di muka bumi ini. Dengan hasil seperti ini, bukankah saya mendapat pujian? Bukankah saya mendapat sanjungan daripada Bapa Yahweh, dan disayang oleh Bapa Yahweh, dan disayang juga dicintai oleh Roh Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus itu? Jadilah petarung yang tangguh Bapak Ibu di medan peperangan. Saya tidak perlu Anda mau kenal saya atau Anda tidak kenal saya tidak peduli. Saya bertugas ini saya sudah tidak pakai perasaan lagi. Yang penting saya bertugas melayani Tuhan dengan kesungguhan hati saya. Saya bertugas seperti itu. Saya tidak menghiraukan nama baik saya tidak menghiraukan harga diri saya tidak menghiraukan perasaan saya. Semuanya saya tanggalkan, Bapak Ibu. Kalau saya bertugas, saya tanggalkan semuanya. Keluarga saya tanggalkan, status diri,
perasaan hati saya tanggalkan semuanya Bapak Ibu. Saya kuburkan dalam. Saya pergi bertugas. Saya pergi bertugas untuk melawan setan-setan. Semuanya saya tinggalkan. Embel-embel dunia apa segala macam saya tinggalkan. Setelah habis bertugas, baru saya mengingat, oh ternyata saya ini masih manusia tuh. Haleluya, shalom, jeruk manis. Mucan milpa-milpa, shalom, bupe, shalom semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati ya, Norwegia. Shalom, Saudara Pedrosa. Shalom, Elohim mempelai ilahi. Shalom, Elohim Pangeran. King of the Kings, salam hormat. Shalom, ini mempelai tak tahu ya bahasa Arab. Shalom, Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom, Bucan Sukinda. Sukinda. Shalom, sukacita surgawi. Shalom Elohim Bunda, salam hormat Pangeran Ilahi Yesus Christ. Shalom Bujan Selin yang rendah hati ya. Shalom Elohim mempelai Yesus Christ. Bapak Ibu masih lihat kan? Ini di tangan saya, ini pedang. Ini bukan sekadar ilustrasi, tapi karena Bapak Ibu tidak masuk di dalam dimensi roh, belum tembus dimensi dunia ilahi, dimensi berperang ya. Ini pedang saya di alam roh. Bapak Ibu anggap ini tisu Bapak Ibu yang saya gulung, tapi di alam roh ini pedang saya, pedang firman Tuhan. Jadi untuk melawan setan-setan ini di alam roh, tubuh roh kita ini sudah berubah. Pakai baju zirah, ada pedang lengkap, baju zirah tertutup ya, baju prajurit Tuhan. Ya, ada materai salib, semuanya lengkap, kita berperang. Nah, sepertinya ini pengubahannya Bapak Ibu lihat. Nah, saya bikin begini. Shalom King of the King, terus tambah 70 tahun, enaknya bersembunyi di mana ya? Bersembunyi di goa. Haleluya. Lama sekali 70 tahun. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat, saya punya pedang roh, firman Tuhan di alam roh. Apakah Bapak Ibu masih mengenali saya? Saya bilang, bertobatlah wahai dunia. Seperti itu suara saya ya. Mengaum seperti singa Yehuda. Dari timur tembus ke barat, dari selatan tembus ke utara. Haleluya. Seperti ini Bapak Ibu. Ini firman Tuhan yang sudah menyatu dengan saya. Menghasilkan pedang roh yang berapi-api luar biasa Bapak Ibu. Di alam roh. Dan saya kalau naik kuda saya seperti ini tangan saya. Pedang di depan, saya angkat begini Bapak Ibu, tangan saya. Ya, jadi saya larinya cap kilat Bapak Ibu, seperti kilat, guru gemuruh. Nah, kalau Bapak Yahweh itu lari, kereta itu seperti guru gemuruhan Yesus itu ya, seperti kilat juga menyambar dari timur ke barat kalau lagi bertugas. Itu langit itu kayak mau pecah Bapak Ibu. Nah, itu sudah kita bertugas Bapak Ibu tandanya ya. So hati-hati bumi Bapak Ibu, penuh dengan ketakutan. Bapak Ibu akan gali lubang, cari lubang yang aman ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu perhatikan ya. Firman Tuhan menyatu dengan kita. Firman Tuhan itu sendirilah sebagai alat untuk berperang di alam roh. Kalau kita tidak punya pedang roh Bapak Ibu, kita jadi bulan-bulanannya setan. Kita jadi bulan-bulanannya iblis. Bagaimana kalau pedang roh ini saya ayun Bapak Ibu? Haleluya, haleluya. Bertobatlah seluruh dunia, bertobatlah. Hosana bagi dia di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi dia di tempat yang maha kudus. Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana. Bapak Ibu lihat apa yang terjadi. Hosana, hosana, hosana. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hosana, hosana bagi dia di tempatnya yang maha tinggi. Hosana kemuliaan bagi dia di tempatnya yang maha kudus. Kemuliaan bagi dia di tempatnya yang maha tinggi. Saya demonstrasikan bagaimana tubuh roh saya ini berperang di alam roh seperti inilah cahayanya. Tapi cahaya saya di alam roh itu lebih dahsyat lagi. Ini di alam dunia nyata saya kan pakai darah dan daging. Di alam roh lebih dahsyat Bapak Ibu. Mana bisa Bapak Ibu bisa kenali saya. Apalagi tubuh roh saya ini terbungkus dengan baju zirah. Baju zirah itu bentuknya emas.
emas Bapak Ibu. Saya ada pakai selendang di belakang saya. Dan rambut saya panjang. Itu saya. Tapi kalau saya bertugas, saya di sana itu rambut saya itu dikepang. Rambut saya dikepang, ditaruh emas-emas di sini, dikepang dan saya bertugas. Nah, bagaimana kalau saya ayun ini saya berteriak Bapak Ibu? Bertobatlah wahai dunia, bertobatlah wahai dunia. Bapak Ibu bisa lihat ini keindahan kemuliaan Tuhan yang tercipta ketika saya di alam roh itu, seperti saya menari-nari, memutar ini pedang roh saya ini Bapak Ibu, menari-nari di alam roh, melawan setan iblis ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Bertobatlah seisi dunia, karena anak domba ilahi itu sudah ada dengan kita di muka bumi ini. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Haleluya. Seluruh umat manusia tanpa memandang agama, suku, ras, dan bangsa. Bapak Ibu lihat betapa indahnya pelangi kasih Tuhan itu bagi kita manusia. Betapa indahnya janji-janji Tuhan itu bagi kita umat manusia. Haleluya. Shalom Prabu Habu malam ini. Motifnya kayak noni Belanda. Iya, shalom. Ya, sukacita sorgawi, indahnya cahaya kemuliaan Tuhan yang terpancar. Iya, indah kan? Praise the Lord. Bucan Rosabella, Saudara Predosa, haleluya, pedangnya bagaikan api yang menyambar ke segala penjuru. Haleluya, Saudara Talitakum, amin 3 kali. Love, love, love. Ini betapa indahnya kasih Tuhan, betapa indahnya janji Tuhan kepada kita manusia. Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Itu janji Tuhan. Haleluya, 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 amin. Seperti ini saya berputar-putar, berperang di alam roh, ya. Setan itu tidak tahu keberadaan saya, Bapak Ibu. Saya putar begini, ya, ini saya putar begini, terus saya bilang, Tuhan Yesus, tolong saya, darah Yesus berkuasa, ya. Sebelum saya berperang, firman Tuhan itu saya angkat, berubah menjadi pedang roh, seperti ini. Ya. Simba. Saudari Simba Grace, Bucan Simba Grace, amin amin. Omali yang cantik, amin ya amin. Bucan Luciana yang cantik, amin. Bucan Esther, ini semuanya malaikat ya mereka. Baca jadi atas, haleluya, haleluya, amin. Seperti ini, jadi kita harus pahami, praktekkan, jadi pelaku firman Tuhan. Anda punya pedang roh di alam roh. Anda tidak bisa dikelabui setan. Anda menjadi pemenang. Saya cuma berputar begini. Wo I ni I wo I ni I wo. Kadang saya itu pegang kecapi di alam roh. Terus itu malaikat-malaikat itu bilang, Dewi, Dewi, sini dong Dewi. Seorang Dewi saya, Bapak Ibu, dipanggil Dewi saya di sana. Dewi yang cantik. Saya menari pakai kadang berubah-berubah baju saya. Saya lihat di alam roh itu seperti putri-putri itu kerajaan Cina, Tiongkok, Bapak Ibu. Nah, saya punya rambut panjang, pakai di sini Bapak Ibu, rambut saya panjang. Ditata saya punya rambut pakai baju Cina itu, baru saya pegang kecapi. Terus saya lihat tadi malam ya. Roh saya itu Bapak Ibu, baru saya bilang, ni aiwo wo ni ayo, baru kecapi saya besar Bapak Ibu, saya petik-petik di sungai-sungai. Jadi saya itu ada berdiri di batu, terus saya petik itu kecapi itu sangat indah sekali. Saya menyanyi itu, ni ayo ayo ni ayo Bapak Ibu. Putri Kuan Im. Yesus Kristus bilang Putri Kuan Im.
Haleluya Bapak Ibu. Nah gitu Bapak Ibu, saya dapat petik-petik itu kecapi ya. Ini dari Cina so masuk hello bahasa Cina. Saya tidak tahu ya bahasa bahasa Cina. Nah saya petik itu kecapi, saya berdiri di atas batu pakai baju anu terus saya petangan begini, jari-jari jemari saya itu lentik. Tidak seperti ini Bapak Ibu, tidak ya seperti ini. Jari-jari saya lentik, kuku-kuku saya itu sangat cantik, sangat indah, panjang-panjang. Terus saya petik itu kecapi itu di atas batu di sungai. Sungai itu seperti indah sekali, sungai itu berwarna-warni airnya, sungguh indah seperti air terjun. Terus saya petik itu kecapi seperti ini, jari-jari jemari saya ini ayo wo ini menyanyi lagu-lagu cinta, tapi saya tidak, kalau di wadah wadah anu ini saya tidak tahu apa lagu apa itu yang saya nyanyikan. Nah terus ada yang berteriak, eh, rambut saya panjang warna hitam, panjang sekali Bapak Ibu sampai di, jadi rambut saya itu saya ulur begini, sini di sini pakai mahkota, cantik sekali Bapak Ibu seperti ratu film putri-putri kerajaan itu. Nah, saya bukan berimajinasi, saya dikasih penglihatan roh saya itu. Nah, kayak begitu Bapak Ibu. Saya juga tidak tahu, bingung saya. Tapi cantik sekali dan saya ini ya di alam roh, iya itu mempelai. Orang panggil-panggil di sana, Dewi, Dewi, sini Dewi yang cantik, sini. Saya tidak tahu siapa yang panggil-panggil. Saya tetap fokus dengan kecapi saya yang besar. Saya petik-petik begini, lagu-lagu Cina saya nyanyikan. Nah gitu. Terus saya itu di zaman dahulu itu jadi Esther. Nah jadi yang saya bela itu suku kaum anu ini, suku kaum Cina ini. Nah jadi saya bilang berpuasalah supaya kalian itu tidak dibunuh. Tapi kan simbolisnya di Alkitab itu beda. Kaum itu Bapak Ibu yang ingin dimusnahkan di muka bumi ini selalu dan selalu. Nah jadi seperti itu. Nah makanya saya tampil di zaman ini inkarnasinya. Bapak Ibu tidak tahu kan itu dengan berbagai suku, ada Indonesia, ada Chinese, ada Portugis, ada Indonesia. Jadi sudah tidak tahu kan, karena ini kan sudah tutup zaman sudah kan, gitu. Nah kalau di zaman dahulu itu rohnya Raja Ahasverus itu ya, rohnya Tuhan Yesus sendiri itu yang menyamar jadi Raja Ahasverus itu. Jadi kan malaikat Lucifer itu kan si Ratu Wasti itu karena sombong ya dibuang loh. Itu kan alam roh ceritanya. Cuma kan Bapak Ibu tidak tahu. Nah jadi kalau saya bilang berpuasa suku kaum dan bangsa, ya berpuasa. Ya. Iya, saya babila kaumku. Dulu itu kan mau dibunuh, mau dimusnahkan. Sekarang juga mereka itu tinggal di anu itu. Ya kalau ada apa-apa kan mereka mau dimusnahkan, dijarah kekayaannya, diusir dari tanah Kanaan ini ya. Siapa lagi yang membela mereka Bapak Ibu? Makanya saya sudah serukan, berpuasalah kalian, berpuasa semampu-mampunya supaya tidak dijarah tokomu, berpelihara nyawamu di tanah Kanaan ini. Karena suku ras ini juga Bapak Ibu sangat memelihara kekudusan hidup mereka ya. Takut mereka kepada Tuhan, kepada hukum akhirat, hukum dunia. Tapi ada juga yang nakal juga Bapak Ibu ya, itu tergantung dari manusianya sih hatinya. Ya seperti itu. Karena orang benar yang bernama Nuh itu Bapak Ibu cek deh, itu suku kaum Cina itu. Nuh itu, Nabi Nuh itu, nabinya Tuhan itu Chinese Bapak Ibu, suku Caka. Makanya paling banyak kan orang Cina ini di muka bumi ini. Ya Nuh itu bibit, makanya namanya Sem, Ham, dan Yafet. Marga Ham, Sem, Ham, dan Yafet.
Hmm, hmm. Tuhan sayang Bapak Ibu, orang-orang yang menjaga kekudusan hidup itu di muka bumi ini. Tuhan sayang. Takut Tuhan. Hmm. Bisa-bisa aku di kutub utara, kutub selatan bolak-balik selama 70 tahun. Haleluya. Tuhan Yesus mau berjalan di kutub utara, kutub selatan. Haleluya. Lama Bapak Ibu ya. Nah ini mereka kan baru mendirikan ini kerajaannya di 2030. Sudah mereka ambil kendali dunia so full. Nah Anda mulai hitung deh dari situ, 70 tahun. Lama. Waktu dunia ya. Waktu dunia itu Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Kebenaran ini ya harus saya bongkar karena memang sudah waktunya dibongkar. Sudah waktunya saudara. Saja do Portugis. Saja do Portugis. Jeruk manis bilang bocan Bilva. Saja do Portugis. Iya, kakek saya Portugis Bapak Ibu. Makanya sepupu-sepupu saya itu Indo-Indo. Ada yang di Manado, mereka tinggi-tinggi, Indo-Indo. Ada tante saya juga, sepupu-sepupu saya itu. Bapak Ibu, dia punya bulu itu ada yang kuning, matanya coklat. Indo-Indo Bapak Ibu, ada yang kayak India, ada yang bule-bule. Indo kan jajahan Bapak Ibu ya. Kakek saya Portugis, marganya France. Itu cerita manik saya. Kan kalau keturunan begitu kan ada ikut nenek. Nenek saya kan Manado Chinese. Kakek saya Portugis, tinggi, orang Portugis. Indo-Indo Bapak Ibu. Jadi sepupu saya itu Indo. Orang itu biar so janda 3 kali, meninggal suaminya, mau janda 2 kali, 3 kali, tetap laku Bapak Ibu. Menikah dengan berondong. Janda 2 kali, ada itu janda 3 kali, berondong baku rampas akang. Titelnya dokter, titelnya apa. Karena apa? Saking cantiknya ya. Seperti bintang-bintang film India itu. Iya, turunan Portugis saya. Tapi saya ikut, sebagian ikut nenek saya yang Gorontalo dari sebelah papi saya. Makanya dibilang muka saya seperti papi saya Gorontalo. Seperti nenek saya Gorontalo juga seperti mirip-mirip saya ini begini. Gitu. Kan nenek saya orang Gorontalo, Muslim kan. Nenek saya asli Gorontalo. Jadi kakek saya itu naik kapal mendaratnya di Gorontalo Bapak Ibu. Berdagang. Kakek saya itu pedagang. Jadi tak dampar kapalnya itu di Gorontalo. Langsung menikah dengan nenek saya dan tidak pulang-pulang lagi ke Cina sana. Sudah dapat jodoh di Gorontalo. Dari cerita papi saya itu nenek saya itu cantik katanya. Cantik nenek saya itu Gorontalo. Dia pakai kerudung. Haleluya. Makanya banyak saudara saya Muslim, sepupu-sepupu saya ya di Gorontalo, di Sulawesi. Gitu saudara ya. Sepupu-sepupu saya itu cantik-cantik. Cantik-cantik Bapak Ibu kan turunan Chinese Gorontalo. Mereka itu rata-rata pakai kerudung, pakai jilbab dan kerudung. Kayak boneka saya lihat. Banyak di Sulawesi. Sulawesi itu turunannya kan itu Portugis, Belanda, India, Filipina. Makanya biar di kampung-kampung itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau cari yang face-face yang masih asli, kelas-kelas artis, skala artis. Cuma ada di kampung-kampung sayang, Tahambur.
Haleluya. Kadang mereka itu jadi pembantu, tapi minta ampun, face-nya itu Indo-Indo Bapak Ibu. Makanya banyak majikan mereka jatuh cinta kepada pembantu, terakhir baru kerja 1 tahun so hamil. So hamil itu